Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia buntut dari penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia mendorong pihak Malaysia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan. Saat ini, KBRI telah mendapat akses ke konsuleran untuk menemui keempat korban luka pada Rabu mendatang. Kita mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, kita ingin mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah ini merupakan penggunaan kekuatan yang berlebih. Karena kita juga ingin mengetahui bahwa setiap langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penegakan hukum itu juga harus memperhatikan hak-hak warga negara kita. Nah, dalam konteks tersebut kita juga akan melakukan akses ke konsuleran. Kami sudah mendapat informasi akses ke konsuleran akan diberikan pada hari Rabu mendatang. Di situ kita juga akan dalami informasi yang disampaikan oleh WNI kita. Direktur Migran Care Wahyu Susilo mencatat kasus penembakan pekerja imigran Indonesia oleh petugas maritim Malaysia sudah kerap kali terjadi sejak tahun 2005 lalu. Namun ia menilai tidak ada keseriusan dari pemerintah Indonesia akan hal ini. Untuk itu, Wahyu mendesak ada respons serius dan keras dari pemerintah Indonesia terhadap insiden penembakan ini. 2005 sampai 2025 itu terjadi penembakan yang mengakibatkan 75 pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Pelaku terbanyak adalah otoritas Malaysia, dalam hal ini polisi Diraja Malaysia dan semua aparat Malaysia yang memiliki senjata. Nah, dalam kategori hak asasi manusia, ada dimungkinkan bahwa tindakan-tindakan ini adalah extrajudicial killing. Petugas penembakan pekerja migran Indonesia oleh petugas patroli maritim Malaysia terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Saat ini, petugas patroli mendapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Rung Selangor, Malaysia. Petugas patroli menembaki kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia dan akibatnya 1 orang tewas, 1 orang kritis dan 3 orang lainnya luka-luka. Saat ini, korban luka dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Dengan bang, kalau mau dah abang pekak sih kan ada doli kan. Nyo tidak mbak kiing mbak dada pekak bertanya. Tim Liputan Metro TV. Semua pihak meminta agar kasus ini diusut tuntas agar hubungan kedua negara tetap terjaga dengan baik. Kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Selamat sore Pak Hermono dan Bung Dev Laksono. Selamat sore, gimana kabarnya? Terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Baik, saya mulai dari Pak Hermono terlebih dahulu. Pak, kondisi terakhir atau update terakhir yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kita, dalam hal ini tentu saja mungkin diwakili oleh Anda sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia ya Pak ya. Seperti apa Pak akses terhadap mungkin 4 korban yang luka, sehingga tadi menurut ada dari salah satu anggota DPR juga yang menyebut dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pak Abdul Qadir Kadiang meminta agar ada upaya investigasi internal sehingga versinya tidak hanya versi Malaysia saja Pak, tapi kita juga mengetahui bagaimana versi menurut korban penembakan ini. Sejauh mana akses itu sudah dapat dijangkau atau diraih Pak? Baik, pertama turut berduka cita dan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban, dan sekarang ini jenazah sudah ditangani oleh KBRI dan rencananya besok akan kita kirimkan kepada keluarganya di Rokanhulu di Riau. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, tadi saat saya mendarat, saya mendapat laporan bahwa akses ke konsuleran itu diberikan sore ini untuk bertemu dengan korban luka 3 orang yang ada di rumah sakit Serdang dan 1 orang di rumah sakit Klang. Jadi dari pertemuan ini nanti kita lihat bagaimana versi cerita warga kita
yang selamat namun mengalami luka-luka. Jadi nanti kita bandingkan apakah versi Malaysia atau bagaimana dan versi yang disampaikan oleh warga kita yang menjadi korban seperti apa. Selain itu dapat juga kami sampaikan dalam situasi seperti ini, kalau kita melihat penjelasan dari pihak otoritas Malaysia, mereka ini kan akan pulang ke kampungnya dengan melalui jalur belakang, ya. Nah, kalau kita lihat pengalaman yang sudah dalam kondisi seperti ini, biasanya dalam satu kapal itu pasti lebih dari 10 orang biasanya. Karena kalau hanya membawa 5 kan mereka rugi kan. Jadi ini juga sedang kami cari karena kapal itu kan ditemukan di ladang sawit ya. Dan mungkin kita juga sudah menghimbau agar penumpang yang selamat di luar dari yang 5 itu agar menghubungi KBRI. Tapi saya punya keyakinan bahwa penumpang yang ada dalam kapal tersebut pasti lebih dari 10 orang. Nah ini yang juga kita minta untuk melaporkan kepada KBRI sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dari sisi para WNI kita yang ada di kapal tersebut. Oke, jadi maksudnya ini masih diselidiki apakah lebih dari 5 orang ataukah dugaannya tadi 10 orang begitu Pak ya? Ya. Sedang dirapikan nanti kalau kita sudah bertemu, ini kan sedang bertemu nih sore ini Mas. Nanti kita akan tanyakan yang ada di kapal itu ada berapa orang. Tapi yang saya yakin pasti lebih dari 10 orang. Tapi tentu ini harus dikonfirmasi ada berapa orang ya. Mungkin setelah sore nanti malam kita mendapatkan laporan dari KBRI dari Kuala Lumpur karena sekarang ini saya ada di Jakarta. Oke. Pak Hermono, saya ingin tanya Pak, sebenarnya dari pihak kita Indonesia ini sudah ada yang bisa ketemu dengan mereka yang korban luka ini tidak Pak? Karena tadi kan informasinya ada di 2 rumah sakit yang berbeda ya. Kondisi mereka pertama dulu seperti apa Pak? Apakah mereka dalam kondisi stabil ataukah kritis sebenarnya Pak? Kalau dari laporan pihak polisi, keempatnya itu dalam kondisi stabil, ya, tempatnya dalam kondisi stabil. Dan bahkan ada 1 orang yang di rumah sakit Kelang, itu mereka minta dengan segera ingin melanjutkan pengobatannya di Indonesia, tetapi kami minta agar ini sembuh dulu secara total gitu ya, atau paling tidak sudah tidak membahayakan, baru nanti kita antar pulang. Nanti sore nanti setelah kita bertemu kita bisa. Tapi kondisi mereka stabil semua Pak. Tapi dari pihak kita belum ada yang bertemu langsung Pak ya? Baru informasi dari kepolisian Malaysia saja? Sore ini, sekarang ini sedang pertemuan. Sekarang ini staf kita sedang bertemu di Rumah Sakit Serdang. Tapi kan saya di Jakarta jadi belum bisa kontak. Ini nanti bisa kita. Baik, Pak, ada investigasi yang dilakukan juga tidak Pak? Misalnya menanyakan kronologi selengkapnya kepada mereka yang kan kondisinya stabil, sudah ditemui, dan apakah sedang dilakukan investigasi internal Pak dari KBRI misalnya? Pasti, karena kan ini kita ada atasan polisi dan staf konsuler sekarang ini sedang bertemu di Rumah Sakit Serdang dengan 3 orang itu. Nah, tapi kan saya belum dapat laporannya, tapi mungkin dalam waktu 1 jam kita sudah dapat laporan seperti apa sebetulnya yang terjadi. Oke, baik. Saya beralih ke Bung Dev Laksono terlebih dahulu. Bung Dev, sebagai Wakil Ketua Komisi 1, Anda juga meminta ini untuk diusut tuntas agar hubungan kedua negara ini tetap terjalin baik begitu ya. Tapi Bung Dev, kalau Anda melihat salah satu rekan Anda di Komisi 1 ya, Pak T.B. Hasanuddin mengatakan ini ada kejanggalan. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Keterangan dari pihak APMM ini janggal tidak menurut Anda? Ya gini, untuk menilai itu janggal atau tidak tentu kan kita memiliki parameter ataupun pandangan pemikiran terlebih dahulu. Pak T.B. Hasanuddin dengan pengalamannya selaku personil TNI selama puluhan tahun melakukan segala macam aktivitas tentu memiliki parameter yang berbeda. Nah, saya tidak mau tergesa-gesa menyatakan ini tidak bisa diterima atau aneh atau gimana. Maka itu saya mendorong untuk dilakukan penyidikan secara terbuka dan melibatkan semua pihak, bahkan melibatkan aparat pemerintah Indonesia, baik apakah itu dari kepolisian ataupun juga dari Kementerian PMI
Nah, terus ataupun juga aparat hukum lain, para ahli dan bidangnya, sehingga kita lihat jelas ini duduk persoalan seperti apa. Dan bahkan kalau perlu ya, bahkan saya mendorong untuk dilakukan juga investigasi di pihak Malaysia sendiri ya, dari instansi yang menembak, mulai dari rekrutmen mereka, training mereka, prosedur mereka, SOP-nya mereka, hingga bagaimana ceritanya mereka itu bisa melepaskan tembakan. Jadi dari semua sisi itu digali, dikaji, sehingga apa yang kita lihat ini kejanggalan ya, ataupun juga ada yang tidak tepat, ada yang tidak pas, nah ini bisa semuanya terkuak dan juga bisa jelas duduk persoalan itu sejauh mana dan ada di mana, gitu. Bung Dev, seperti apa kemungkinan hal-hal seperti ini tuh bisa melibatkan aparat Indonesia juga, misalnya terjadi di Malaysia nih. Katakanlah kalau transparansi mungkin saja itu bisa terjadi, tapi kalau kerja bareng gitu ya, kerja bersama, jadi aparat Indonesia juga ikut masuk ke penyelidikan, itu sejauh apa kemungkinannya? Ataukah ini memang wajar dan biasa saja dilakukan dalam kasus-kasus yang lain antar negara? Saya nggak bisa pikirkan contoh on top of my head ya, tapi tahu saya itu bukan hal yang lazim juga. Jadi dan pernah beberapa kali lah pernah dilakukan suatu insiden yang terjadi di negara asing yang melibatkan individu ataupun juga personil dari dua negara dan dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Ya ini kan tujuannya kan adalah, kita kan niatannya baik ya. Niatannya adalah untuk memperbaiki, mencari titik terang, untuk mengetahui duduk persoalan seperti apa. Nah itu yang harus diawali dengan itu dulu. Nah tapi bila mana diawali pemeriksaan penyidikan itu untuk menutupi kesalahan, untuk menutupi kebobrokannya, pasti nggak akan ketemu duduk persoalan dari mana. Jadi sebelum lanjut ke sana, ya ini harus kita pastikan bahwa kedua belah pihak duduk bersama untuk mencari tahu persoalannya itu sejauh mana dan siapa yang bertanggung jawab sepenuhnya. Oke, ke Pak Hermono lagi. Pak Hermono, sejauh ini atau mungkin laporan dari tim Anda yang ada di bawah, yang sekarang sedang bertemu, sejauh ini rasa-rasanya begitu Pak, dari pihak Malaysia sendiri cukup terbuka atau tertutup Pak sebenarnya? Kan ini bisa dirasakan oleh tim yang sedang bekerja sekarang ini. Ya, sebetulnya kan surat kita itu minta akses ke konsuleran diberikan hari Rabu. Paling cepat hari Rabu jawabannya seperti itu. Tapi tadi sebelum saya berangkat ke sini, saya minta agar akses itu dapat diberikan lebih cepat. Dan alhamdulillah mereka merespon dengan positif dan langsung diberikan akses ke konsuleran. Jadi sejauh ini memang mereka tidak ini ya yang saya lihat, bahkan memberikan cepat ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Dev, saya kira kita tunggu dulu bagaimana interview yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur terhadap korban yang ada di rumah sakit, sehingga nanti kita bisa lihat apakah ada kesesuaian dengan cerita yang atau kronologi yang disampaikan oleh pihak Malaysia. Nanti seperti apa? Tentu perlu kita nilai yang logis. Apalagi kita ada beberapa orang. Nanti kita lihat konsistensinya seperti apa ya. Sepengalaman Bapak yang ketika menerima laporan atau mungkin mengetahui laporan rutin begitu ya dari tim di bawah, pekerja-pekerja migran yang kemudian menggunakan kapal ini, sebenarnya kapalnya bagaimana sih Pak, seberapa besar? Karena kalau melihat keterangan dari dari pihak Malaysia menyebutkan bahwa kapal dari pekerja migran kita ini menabrak kapal patroli mereka. Sementara kita tahu pernyataan dari salah satu anggota DPR Komisi 1 Pak T.B. Hasanuddin tadi menyebutkan agak janggal dan nggak masuk akal kalau misalnya kapal-kapal pekerja migran ini menabrak kapal patroli yang justru relatif lebih besar. Ada gambaran soal ini nggak Pak? Kira-kira sebelum kita mendapatkan tentu saja laporan lebih lengkap dari tim Anda. Kapalnya kan sebetulnya sudah ditemukan, Mas. Kapalnya ada di Selangor, dia di kebunan sawit gitu ya, di pantai di perkebunan sawit. Saya tidak tahu persis ukurannya, tetapi
Kalau melihat kapal yang digunakan untuk menyeberang ke Sumatera, pasti dia lebih dari 10 meter. Jadi cukup besar, tidak mungkin kapal yang sampan yang kecil. Kita berangkat itu jam 3 pagi ya, jam 3. Nah, berdasarkan pola-pola yang sebelumnya, pasti penumpangnya tadi saya katakan lebih dari 10, sekitar 20 sampai 30, ada yang sampai 40. Kalau melihat yang ada, itu saya kira ada di kisaran 20 ya. Tapi tentu ini baru perkiraan karena kita belum mewawancarai penumpang yang selamat itu. Ini asumsi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Oke. Saya 25. Jadi kapal besar begitu Pak ya. Pak, ada nggak sih laporan sementara saja Pak? Laporan sementara saja. Sebenarnya korban yang luka tembak ini, dia ini tembak jarak jauh atau jarak dekat Pak? Sudah sedetil itu belum Pak? Dapat informasinya? Kalau yang dari yang meninggal itu di otopsinya ditulis luka wound in the neck ya, gunshot in the neck ya. Nah, kalau dikatakan tadi sesuai dengan kondisi bahwa itu ditembak karena menyerang kapal PDRM, dia melompat, pasti itu adalah jarak dekat ya, karena kan itu melompat tuh kalau menurut keterangan polisi, menyerang dengan senjata. Artinya kapal polisi dan kapal PMI itu berdekatan sehingga bisa meloncat dan menyerang dengan alat parang ya. Itu menurut versi polisi kan. Jadi kalau kita mempercayai begitu versi polisi, berarti itu jarak dekat. Oke, berarti bukan penembakan dari kapal ke kapal ini Pak ya, berarti ya? Iya, kalau mereka tuduh menabrakkan kapalnya lalu melompat menggunakan parang kan. Kalau masih dekat. Oke. Baik. Artinya setelah dilakukan penembakan itu dibiarkan lolos saja kapal, karena jenazah ini kan atau kapal ini kan kemudian berada di tempat yang lain, bukan di apa bahasanya tuh locus delicti, bukan di tempat kejadian perkara begitu Pak. Jadi sesuai dengan keterangan polisi, kapal itu kabur. Kapal itu kabur karena di kegelapan mereka nggak bisa mengejar. Nah ini juga pastikan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi biasanya kapalnya tidak besar, mesinnya bisa 3 tuh. Jadi mereka kencang kaburnya kan. Jadi untuk kapal-kapal seperti ini memang banyak digunakan untuk pulang ke Indonesia melalui jalur belakang. Dan memang itu seperti itu. Dan memang kalau pulang itu biasanya di sekitar jam 2, jam 3, di mana masih gelap gitu ya. Kapal patroli Malaysia mengaku tidak bisa mengejar ya setelah melakukan penembakan. Ya, mereka akan bilang begitu. Menurut Anda ada yang janggal tidak di situ, Pak? Pak Hermono, menurut Anda ada yang janggal tidak? Kalau misalnya begini, kapal pemerintahan, kapal patroli, kemudian dipersenjatai, melakukan dan juga kemudian menembak karena disebut membela diri ya, versi dari APMM begitu. Lalu kemudian kapal ini kabur, yang sebenarnya ada kapal pembawa pekerja begitulah, taruhlah kemudian disebutkan 20 lebih orang misalnya. Kemungkinan artinya kapal ini cukup berat juga kan. Terus kapal ini tidak mampu mengejar, menurut Anda ada yang janggal tidak itu? Jadi ini kita lihat berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Mas ya. Kapal-kapal yang digunakan oleh PMI untuk menyeberang ke Sumatera itu biasanya dilengkapi dengan mesin itu yang cukup besar. Biasanya minimal 2 mesin. Mesin 250 PK tuh. Jadi memang mereka kapal yang sangat kencang karena memang mereka itu disiapkan untuk dapat melarikan diri manakala dikejar oleh aparat keamanan gitu ya. Jadi memang kapal itu kencang. Ya. Oke. Oh, kapal ini kencang juga berarti ya? Iya, mengalahkan kapal patroli sebuah negara ya? Iya, karena mereka mesinnya biasanya bisa lebih dari 2 tuh, 250 PK tuh satu mesin. 500 sampai 700 PK mesinnya biasanya ya. Oke, saya kembali ke Bung Dev. Bung Dev, ini LSM kita sudah juga bersuara ya dari Migrant Care mengatakan ini adalah extrajudicial killing. Pemerintah harus melakukan protes keras. Selain tadi pengusutan terbuka, transparan, bahkan Anda mengusulkan tadi bahwa sebaiknya Malaysia terbuka dan
membuka diri kalau misalnya aparat kepolisian Indonesia juga ikut melakukan penyelidikan begitu ya. Seperti apa lagi secara diplomatik yang dimaksud protes keras itu seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, Bung Dev? Oke, protes kan kita sudah mengirim nota diplomatik. Nota diplomatik, Terus betul. kita juga nota diplomatik itu kan juga mengisi tentang kita meminta ini untuk investigasi yang dalam. Lalu bila mana tidak ada kejelasan, ya kita bisa menaikkan ini ke forum-forum lain, apakah itu forum multilateral, apakah itu di level ASEAN ya, seperti AIPA atau IPU untuk level global. Terus juga memang bila mana kita memiliki bukti yang cukup, kita bisa ajukan ke World Court ya, di The Hague. Ya itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi ya sekarang sebelum kita mengarah ke sana, sebelum sampai ke level itu, ya kita selesaikan antara kedua belah pihak dulu, gitu ya. Terus kita menuntut dan meminta agar ada itikat baik untuk memperbaiki ataupun mencari tahu persoalan ini dari pihak Malaysia sebelum kita melanjuti ke level lainnya. Gitu. Bung Dev, Anda kalau melihat persoalan ini secara makro ya, tidak hanya terjadi yang misalnya sekarang ini saja, baru-baru ini saja. Kan kita juga diberi informasi oleh pihak Migran Care bahwa peristiwa seperti ini, penembakan-penembakan ini dengan berbagai motif dan caranya begitu ya. Ini bukan pertama kali, sudah beberapa kali terjadi. Anda sebagai Wakil Ketua Komisi 1 kira-kira bisa memberi masukan apa kepada mungkin Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini tentu saja juga Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, apa yang bisa menjawab agar persoalan ini tidak terulang lagi? Ya tentu kan kita harus menarik alur ini ke belakang. Ya, menarik alur ini ke belakang tuh kapal itu sedang dalam posisi apa? Mereka tuh tujuannya di perairan Malaysia itu untuk ngapain? Nah, mereka kan jelas-jelas itu mereka adalah membawa workers ya, TPPU. Itu kan jadi mereka melakukan tindak pidana penyelundupan orang. Jadi di situ aja di awalnya aja udah salah gitu kehadiran mereka di sana. Cuman ini kan menjadi persoalan kenapa? Karena aparat Malaysia melakukan tindakan kekerasan dengan menembak hingga menewaskan satu orang. Nah, ini makanya menjadi ramai perdebatannya. Nah, tapi kita mesti urut ke sana dulu, dan di sini kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena masih banyak warga Indonesia yang terkecoh dengan mudah dibodoh-bodohi oleh para penyelundup orang itu, dijanjikan kerja besar, gaji yang fantastis, sehingga berani mengorbankan dan rela meninggalkan keluarganya, hidupannya untuk taruhkan nyawa dan hidupnya di tangan para people smuggler atau penyelundup orang ini untuk mencari kehidupan di Malaysia. Nah, jadi kalau kita memperbaiki gimana ya harus memperbaiki dari awalnya dulu gitu sebelum kita menghentikan insiden seperti ini terjadi kembali. Jadi ya mulai dari sosialisasinya, pendidikannya, ataupun juga kondisi ekonomi masyarakat di seputaran situ terus bisa kita tingkatkan dengan program-program dan kebijakan pemerintah, sehingga kita bisa terus mencetak kader-kader bangsa yang terbaik. Ya, kita juga mengetahui salah satu kesepakatan pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim begitu ya. Ini bagus juga ini ada peristiwa seperti ini lalu dibahas juga begitu ya. Bagaimana membenahi soal tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Saya ingin tanya ke Pak Hermono. Pak Hermono, sejauh ini apakah sudah ada informasi jelas tentang pekerja migran kita itu yang dalam menjadi korban penembakan ini, apakah statusnya legal atau ilegal, Pak? Jadi kasus-kasus seperti ini dapat saya pastikan pasti mereka undocumented ya, tidak memiliki dokumen yang sah. Kenapa mereka? Karena mereka ini pulang bukan karena mencari biaya murah dengan jalur belakang itu, tetapi menghindari untuk di blacklist. Sebetulnya Malaysia baru menyelenggarakan yang namanya program repatriasi pulang secara resmi begitu dengan membayar denda yang sangat murah yaitu RM500. Tetapi mereka kalau mereka pulang melalui program repatriasi maka akan kena blacklist.
Nah, mereka yang seperti ini, kalau kita melihatnya dulu, pasti dia undocumented. Mereka pulang lewat kapal dengan menanggung resiko yang besar hanya untuk menghindari dia di blacklist. Nah, nanti mereka akan balik lagi ke Malaysia pun melalui jalur yang ilegal itu. Jadi ini memang pola yang sudah lama, sudah sering terjadi. Banyak terjadi menjelang bulan puasa dan hari raya. Ini biasa, ini akan seperti itu polanya. Ya, Pak Hermono, saya yakin Anda banyak berbincang dengan mereka yang pernah tertangkap karena soal ilegal ini tadi ya. Apakah pernah ada cerita bahwa mereka juga dipungut misalnya begitu oleh aparat Malaysia? Sejauh ini enggak ya. Tapi mereka ini kan banyak tekong-tekong yang memang kalau kita lihat di media sosial itu memang selawakan pulangkan melalui jalur belakang itu banyak, terutama itu terbuka itu di Facebook itu banyak tuh pulang melalui jalur belakang, itu udah biasa. Hanya warga kita kadang-kadang yang suka ya dikasih tahu. Oke, baik. Kita nantikan langkah selanjutnya dan laporan nanti sejam lagi. Sayangnya sejam lagi Pak ya, kita baru tahu ya. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Pak Hermono dan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Bung Dev Laksono. Terima kasih atas waktu Anda, saya hargai itu. Dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.